Halo nakama, pecinta anime dan sahabat anime di sini. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa di bulan Oktober ini banyak anime terbaru yang rilis. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan di like, subscribe, dan bagikan video di channel ini agar channel ini bisa terus berkarya nakama. Jadi mari kita bahas sama-sama mengenai anime terbaru. Oke nakama, tanpa membuang-buang waktu kalian yang sedang menonton anime, jadi langsung saja di sini gue mulai ya. Anime yang akan gue bahas di sini adalah anime Kimi to Boku no Saigo no Senju. Jadi apabila ada salah penyebutan dari gue mohon dimaafkan ya. Agak sulit sih untuk nyebut nama animenya. Dan gue akan membahas di sini dengan judul yaitu Pertemuan yang Tidak Terduga. Sebelum kita bahas lebih lanjut, setidaknya gue akan menjelaskan secara singkat mengenai anime Kimi to Boku no Saigo no Senju. Jadi anime ini menceritakan tentang sebuah perang hebat yang terjadi selama bertahun-tahun antara Kekaisaran Mauju melawan negara saingannya. Kekaisaran bertemu dengan seorang putri dari negara saingannya. Meskipun mereka musuh bebuyutan, para kesatria terpikat oleh kecantikannya dan sang putri tergerak oleh cara hidupnya. Apakah pertarungan di antara mereka akan segera berakhir? Mari kita bahas sama-sama ya nakama. Pemeran utama dari anime ini adalah Iska dan Alice. Pada episode pertama di sini sudah dijelaskan bahwa Iska sebelumnya berada di penjara. Dia dipenjara karena dia melepaskan ahli sihir yang sudah ditahan selama 1 tahun. Kemudian diketahui dari kekaisaran dan dia dihukum di penjara. Kemudian sampai sekarang ini Iska dilepas karena dia digunakan untuk menangkap sang putri Alice. Nah, ketika di sini Iska mau menjalankan misinya, dia ditemani oleh beberapa orang temannya. Dan pada saat dia berada di tengah hutan atau di dekat perbatasan antara kekaisaran dan para ahli sihir, jadi di sini mereka tiba-tiba diserang oleh ahli sihir. Kemudian di sini terjadi pertarungan antara anggota kekaisaran dan penyihir. Dalam pertarungan ini, mereka terpecah dan Iska menyuruh teman-temannya untuk melindungi anggota kekaisaran yang lain. Jadi di sini yang berhadapan dengan penyihir yang kuat ya, istilahnya tangan kanan Alice sendiri atau putri. Di sini hanya Iska sendiri. Di sini saat Iska bertarung dengan tangan kanan sang putri, Iska pun sempat bertanya kepada penyihir itu, di mana penyihir es kehancuran? Maksud dari penyihir es kehancuran di sini adalah sang putri Alice, dan secara tidak sengaja sang putri Alice di sini muncul di depan Iska dan bertarung dengan Iska. Nah, pertarungan mereka pun terjadi di sini. Kalau menurut gue dari hasil nonton, pertarungan mereka di sini sih seimbang ya nakama ya. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Selain itu juga mereka tetap atau dapat berbicara mengenai perdamaian dunia. Jadi pada saat Iska berhasil memukul mundur sang putri pun melompat ke atas batu. Dan secara tidak sengaja sang putri jatuh. Nah, lucunya di sini pada saat sang putri jatuh, Iska malah menangkap sang putri di rangkuannya dia ya.
Jadi mereka sama-sama malu gimana gitu ketika mereka berpelukan seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah merupakan pertemuan yang tak terduga gitu. Tak bakal terjadi kejadian pertemuan seperti ini, seperti itu ya nakama. Ketika pertarungan sudah berakhir, Elis pun di sini pergi dan mengatakan kepada Iska tidak bakal ada kesempatan seperti ini lagi. Kemudian Elis pun di sini dan Iska pergi ke negara netral. Jadi negara netral di sini setiap dari anggota kekaisaran tidak diperbolehkan bertarung maupun dari anggota penyihir tidak diperbolehkan mengeluarkan sihir karena ini merupakan negara netral. Siapapun yang bertarung di sini nanti akan dikenakan sanksi di setiap negara seperti itu ya nakama. Ceritanya di sini si Alice dan si Iska menonton bioskop dan si Alice duduk di depan Iska. Ketika di sini Alice menangis, Iska memberikan saput tangannya kepada Alice, tapi di sini untuk lampunya gelap ya. Jadi wajah Iska tidak kelihatan. Setelah bioskop atau pemeran di bioskop itu selesai, jadi di sini mereka berdua bertemu lagi ya nakama ya. Sungguh pertemuan yang tidak terduga seperti itu ya nakama ya. Bahkan bisa dibilang sih kalau memang betul mereka ini jodoh sih sebenarnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cerita lanjutannya bagaimana, jadi kalian di sini bisa membaca manganya ya. Gue akan bahas sedikit dari hasil kesimpulan pada saat gue membaca manga. Dan di sini dijelaskan bahwa si Elis di sini tidak terima bahwa Iska itu memberikan sapu tangan kepada dirinya, dan dia di sini Elis maksudnya ya, Elis di sini sih agak gengsi dia. Dia bilang bahwa dia itu tidak menangis, tapi secara langsung kan Iska melihat bahwa Elis betul-betul menangis dan menggunakan sapu tangan Iska untuk mengusap air matanya. Dan Elis pun di sini marah, dia ingin bertarung atau menghabisi Iska, tapi karena tangan kanan Elis di sini memegang Elis, karena di sini bukan negara dia sendiri, ini adalah negara netral, jadi untuk pertarungan tidak diperbolehkan. Nanti takutnya dari penyihir itu atau negara penyihir akan dikenakan sanksi oleh semua negara seperti itu. Dan mereka berdua pun pergi dari bioskop ini. Kemudian lanjut ya nakama. Anehnya lagi, di sini mereka bertemu lagi di restoran. Elis juga sempat marah bahwa dia menuduh Iska mengikuti Elis dan berencana untuk menghabisi atau menangkap Elis. Tapi ternyata di sini Iska lebih dulu memesan meja dan Elis pun agak gengsi ya, dia melihat bahwa Iska yang lebih dulu memesan meja. Tapi memang kenyataannya seperti itu sih. Akhirnya mereka berdua berdamai dan mereka makan bersama. Jadi di sini mereka itu makan romantis sekali ya nakama ya. Gue sampai ketawa gitu lihatnya, lucu sekali untuk animenya. Bukan, maksud gue manganya di sini. Nah, seperti itu cerita singkat dari anime ini ya nakama. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video di channel ini agar channel ini bisa berkarya mengenai anime-anime terbaru dan terseru atau terpopuler saat ini. Di bulan Oktober begitu banyak ada anime yang rilis karena di sini musim panas ya. Jadi untuk studio-studio di Jepang atau di Cina itu sudah merilis untuk anime-anime yang terbaru. Dan nanti gue di sini akan terus membahas mengenai anime dan informasi dari anime terbaru. Jadi jangan lupa ya, ingat subscribe. Gue ucapin terima kasih ya. Bye bye.